Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menyampaikan analisa dan pandangan saya pribadi terkait tiga saham yang saya rasa sedang berada di bawah harga wajarnya atau under value. Nah, tiga saham ini eh, saya dapatkan melalui proses analisa saya sendiri dan eh, ketiganya bergerak dalam sektor yang berbeda-beda sebetulnya. Cuman ada yang sama juga. Nah, saham yang pertama adalah Pegas. Nah, saham Pegas ini sudah saya analisa cukup dalam dan saya rasa saham Pegas ini under value di balik eh, semua sentimen negatif yang sedang menerpanya seperti force major itu yang sama Gunvor Singapura itu ya, yang project LNG-nya itu batal atau bermasalah. Nah, sampai gas dasar simpelnya saya katakan under value karena dijual di bawah harga wajarnya dan saya track eh, keuangannya sebetulnya bagus kawan-kawan dalam jangka panjang gitu. Nah, kita lihat di sini stock bid hitungnya pernya di 8 kali dan price to book value-nya 0,68 kali. Jadi di bawah 1 kali ya. Nah, Stockbit ngitung harga wajarnya di 1670. Pegas ini juga bagi dividen terakhir kali 12,42%. Dividen yieldnya, payout ratio-nya 83,42%. Tinggi itu, termasuk tinggi. Nah, harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir atau 52 minggu terakhir di 1100. Nah, jadi cukup dekat dengan harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir. Dan harga tertingginya sempat mencapai di 1920. Nah, kemudian kita lihat dari sisi finansialnya. Saya mengatakan Pegas ini lagi dijual di bawah harga wajarnya karena tadi dasarnya di valuasinya pernya 8 kali dan PBV-nya 0,68 kali ya. Kalau kita track rekor laba bersihnya dalam 10 tahun terakhir, saya rasa laba bersihnya cukup bagus dan keren ya, karena triliunan gitu. Nah, 2013 laba Pegas adalah 10,9 triliun, kemudian lanjut 9,3, 5,5, 4,1, 25, 1,5. Nah, dia dalam 10 tahun terakhir ruginya itu cuma di tahun 2020 nih, rugi 3 triliun. Nah, kemudian langsung bangkit ke 5,2 triliun dan 2022 6,2 triliun labanya. Jadi dalam 10 tahun terakhir laba bersih tertinggi Pegas itu di 2013 ya, 10,9 triliun. Nah, kenapa Pegas ini saya anggap under value? Karena bisnisnya bagus kawan-kawan. Karena semua orang butuh bisnisnya gitu, seperti gas, subsidi, mereka juga eh, banyak partner mitra untuk pembuatan gas gitu. Kalau kalian lihat di sini website perusahaannya langsung aja buka ya. Kalau mau lihat produk atau laporan keuangannya kalian mau analisa langsung ke website perusahaannya aja gitu. Karena pasti lebih pasti dan eh, lengkap gitu. Kita bisa lihat di sini bisnis mereka, produknya. Kita bisa juga lihat partnernya siapa aja. Nah, mereka bisnis pengaliran gas. Nah, pengaliran gas, jaringan gas langsung sampai ke lokasi Anda. Nah, lebih dari 740.000 rumah tangga telah mempercayai kami. Lebih dari 1.800 UMKM telah mempercayai kami. Bisnisnya bagus pokoknya.
Nah, ini partner-partner mereka nih, kliennya. PLN, Coca-Cola, Indofood, ada Astra ini, Toyota, and 2000 others company. Ada Unilever, Hotel Indonesia, Kempinski. Nah, ini kliennya semua ini. Jadi artinya klien itu perusahaan-perusahaan ini dalam kebutuhan gas mereka belinya dari Pegas gitu. Kayak PLN, Indofood, nah ini ILB, Astra, ini kan perusahaan-perusahaan besar ini. Coca-Cola, Mayora, restoran Garuda, KFC, Toyota Indonesia, Senayan City, Otsuka, Goodyear, Unilever, Hankook. Jadi kualitasnya bagus. Kemudian kita bicara kualitas dulu kalau saham ini. Kalau kualitasnya nggak bagus kita lupakan aja. Kualitasnya bagus, kemudian labanya di kuartal 3 nanti saya perkirakan tidak terlalu hancur ya. Tetap laba tinggi. Nah, kita lihat di sini kemungkinan labanya. Nah, kuartal 1 mereka laba 1,7, 1,2, 3 triliun ini ya mungkin. Kemudian tambah 1,2, 4,2 triliun. Anggap kuartal 4 1,2, maka kita dapat sekitar 5,4 triliun. Jadi labanya kita asumsikan 2023 5,4 triliun. Itu cukup bagus ya kawan-kawan. Nah, profilnya cukup ya menjaga kita lah. Nah, yang megang sahamnya pengendalinya adalah PT Pertamina Persero. Kalau PT Pertamina Persero artinya negara juga yang mengendalikan kan ujung-ujungnya gitu. Jadi hitung-hitungnya itu BUMN lah ya, Badan Usaha Milik Negara itu mengendalikan 57%, sisanya di masyarakat 43%. Nah, untuk kualitas manajemennya bagus, bisnisnya bagus, mereka juga bagi dividen rutin. Sejak 2009 sampai 2023 mereka absen bagi dividen cuma 2021 nih, nggak ada 2021 ya. Lebihnya bagus kawan-kawan, dividen yieldnya juga besar di atas 10%. Nah, kemudian yang kedua ada saham, kita pakai comparison aja ya biar gampang ya, biar langsung. Sebetulnya sektornya itu nggak terlalu berkaitan, tapi kita bandingkannya biar gampang kita. Nah, tadi yang pertama saya bilang adalah Pegas, kemudian saya menemukan saham undervalue atau wonderful company yang dijual di bawah harga wajarnya adalah GGRM, Gudang Garam, dan yang ketiga adalah INDF, Indofood. Nah, ini tiga saham yang bisnisnya sangat bagus, produknya dipakai masyarakat dan dibutuhkan semua, dan konsumennya setia, loyal sama produknya, kemudian labanya besar, dan valuasinya lagi murah. Itulah inti dari ketiga ini. Nanti untuk selanjutnya pendalaman masing-masing sahamnya kalian pelajari aja gitu. Saya mau ngasih arah kode sahamnya saja gitu. Dan ini pandangan saya pribadi. Nah, kalau kita lihat PE ratio-nya dari ketiga ini kan Pegas bisnis gas, Gudang Garam bisnis rokok, INDF bisnis produk-produk makanan, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga gitu kan. Seperti Indomie, Popmie, makanan seperti Citato. Nah, itu kan produknya INDF, Indofood. Siapa yang nggak tahu produk Indofood ya kan? Pergi ke Indomaret, ke Alfamart, produk mereka semua. Kita lihat di sini PE ratio-nya, Pegas PE ratio-nya 8 kali, Gudang Garam 7,17, INDF 6,39. Jadi secara per INDF yang paling murah ya. Nah, secara earnings yield kita lihat Pegas earnings yield-nya 12,47%, GGRM 13,95 dan INDF 15,65%. Jadi secara earnings yield INDF yang paling tinggi ya. Nah, secara book value
Pegas book value-nya 0,68, GGRM 0,69, INDF 0,96. Tiga-tiganya PBV-nya di bawah 1 ya. Itu kenapa saya bilang dijual di bawah harga wajarnya. Dan untuk valuasi paling murah Pegas ya, tapi beda tipis-tipis aja ini sama Gudang Garam. Oke, kemudian kita lihat market cap-nya. Nah, market cap ini artinya market capital, artinya jumlah lembar seluruh saham beredar dikalikan dengan harga sahamnya hari ini. Nah, Pegas market cap-nya 27,5 triliun, GGRM 41,1 triliun, sedangkan INDF 56,1 triliun. Nah, enterprise value ini adalah nilai perusahaan yang diperkirakan Stockbit. Nilai perusahaan bersihnya sesungguhnya gitu ya. Nah, Pegas nilai perusahaan sesungguhnya itu 47 triliun, sementara market cap-nya 27 triliun. Artinya ada misprice ya, atau salah harga gitu. Makanya PBV-nya di bawah 1 dan kita bilang under value. Nah, GGRM enterprise value-nya 44 triliun, tapi market cap-nya di 41 triliun, jadi ada selisih dari nilai aslinya. Kemudian INDF lebih jauh lagi nih, enterprise value-nya 138 triliun, sedangkan market cap-nya 56 triliun. Nah, untuk jumlah lembar saham beredarnya, Pegas 24,24 miliar, GGRM 1,92 miliar, dan INDF 8,78 miliar. Jadi secara lembar saham beredar, GGRM yang paling eksklusif bisa kita bilang, paling sedikit. Untuk net profit marginnya yang paling tinggi Pegas ya 5,99%, GGRM 4,51%, dan INDF 5,45%. Untuk ROE-nya Pegas 8,47%, GGRM 9,56%, INDF 15%. Jadi yang paling tinggi ROE-nya INDF ya. Kedua GGRM, ketiga Pegas. Kemudian kita lihat debt to equity ratio. Nah, ini rasio hutang ke ekuitasnya. Pegas 0,59, GGRM 0,12, INDF 1,18. Jadi perusahaan yang punya rasio hutang paling kecil itu adalah GGRM 0,12 aja. Untuk dividen yield-nya Pegas punya 12%, GGRM 5,6, INDF 4%. Jadi untuk dividen yield-nya paling tinggi Pegas ya. Pegas lagi. Payout ratio-nya juga Pegas. Jadi Pegas ini udah banyak menangin juga. Tapi ketiganya memang sama-sama under value gitu. Nah, kemudian kita lihat earning per share-nya ini. Current earning per share, laba per sahamnya. Nah, Pegas laba per sahamnya 141, Gudang Garam 2.982, dan Indofood 1.001. Earning per share quarter year on year growth. Nah, pertumbuhan laba per sahamnya per kuartal Pegas turun 24,19%, Gudang Garam naik 115%, dan INDF turun. Jadi yang lagi momentum Gudang Garam, tapi yang lebih bagus sebetulnya Pegas gitu. INDF bagus juga, tapi masih sedikit lebih mahal dari keduanya gitu. Nah, itulah kesimpulan untuk ketiga saham yang saya rasa sedang diperdagangkan di bawah harga wajarnya ini. Nah, untuk analisa lebih lanjutnya, lebih dalam lagi, silakan kalian analisa dengan membaca laporan keuangan terbarunya dan laporan tahunannya untuk Pegas, Gudang Garam, dan INDF. Oke kawan-kawan, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham
yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu. Di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.